Pelayan sudah mengetuk pintu sejak lama. Dia bisa mendengar suara Hans di luar pintu. Tuan muda, saya tidak berani masuk karena Anda bilang saya akan dibunuh jika Anda membangunkan saya. Itulah sebabnya saya hanya bisa terus menggedor pintu. Bisakah Anda membuka pintu, Tuan muda? Cale melepas pakaian selamnya dan melemparkannya ke sudut sebelum mengambil sebuah alat dari kotak ajaib dan melemparkannya ke arah naga hitam. Ia kemudian mengenakan jubah mandi dan membuka pintu. Tuan muda, Nona muda Amiru meminta saya untuk memastikan Anda aman. Jadi, bangunlah dan buka. Apa yang kamu inginkan? Oh, Tuan muda, apakah Anda sedang mencuci? Saya tidak bisa tidur, jadi saya duduk di pemandian air laut. Ah, kamu tadi di kamar mandi. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir tentang hidupku, karena kamu tidak tidur. Aku penasaran. Maafkan saya, Tuan muda Nim. Ahem. Hans mengeluarkan beberapa batuk palsu sebelum memeriksa Cale dan mulai berbicara. Apakah Anda terluka? Saat ini di luar sedang kacau balau. Ada beberapa ledakan keras sebelumnya. Saya yakin sesuatu telah terjadi di laut. Cale melihat keluar jendela tempat dia masuk. Desa itu sekarang sudah terang benderang, meskipun saat itu tengah malam. Dia juga bisa melihat beberapa lampu mengarah ke laut. Amiru tampaknya telah membuat keputusan berani untuk mengirim orang ke laut, bahkan dengan bahaya pusaran air, karena pembangunan sudah sangat dekat. Ada suara keras, tapi mereka belum memastikan apa penyebabnya. Nona muda Amiru mengatakan orang-orang akan pergi ke laut. Saya yakin hal itu akan segera diketahui. Benarkah begitu? Ya, Tuan. Kalau begitu, kau bisa pergi sekarang. Pada saat yang sama, naga hitam mematikan alat tembus pandang, memperlihatkan dirinya dan paus berdarah campuran yang tidak sadarkan diri, bersama dengan lengan Putri Duyung di atasnya. On dan Hong tidak beranjak dari sudut ruangan setelah melihat lengan Putri Duyung. Anak-anak kucing ini takut pada banyak hal bodoh. Cale menuju kamar mandi dan mengambil air laut dari bak mandi. Sang naga hitam mengamati dengan rasa ingin tahu saat Cale mencelupkan satu sisi lengan Putri Duyung ke dalam air laut. Ah, suara terbakar terdengar, tetapi, pada kenyataannya, lengan yang mengering itu dengan cepat kembali normal. Perubahan cepat mayat itu membuat On dan Hong berlari dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Lengan mayat itu kembali normal sepenuhnya dalam sekejap. Cale melihat ke arah kaki manusia paus itu. Tidak seperti sebelumnya. Cairan hijau itu tercampur dengan air laut. Cale mengeluarkan pisau. Sepertinya dia akan bangun. Manusia, simpan pisaunya. Hal pertama yang dilihat lelaki itu adalah Cale mengangkat pisau ke atas kepalanya. Cale tersenyum ke arah manusia paus itu untuk menyuruhnya rileks begitu mereka bertatapan mata. Mata manusia paus itu mulai bergetar saat pisau itu bergerak. Menusuk. Pisau itu menusuk lengan Putri Duyung dan memotong kulitnya. Cairan mulai mengalir keluar dari lengan yang terpotong. Itu adalah darah Putri Duyung. Begitu lengannya kembali normal, darahnya pun kembali mengalir. Bagus. Darah mengalir keluar dan jatuh ke kaki pria itu. Ah, Cale menyerahkan lengan yang berdarah itu kepada pria itu. Minumlah sebelum darah mengering. Itulah cara terbaik. Volume 5. Ini adalah metode penyembuhan yang ditemukan Rosalind untuk menyembuhkan Locke, yang terluka setelah berkelahi dengan Putri Duyung. Itu adalah metode yang masih belum dikenal di dunia ini. Mata pria yang tampaknya berusia awal 20-an itu mulai bergetar lagi. Begitu pula On, Hong, dan naga hitam. Akhirnya, kondisi pria itu membaik. Ia memilih untuk meminum darah setelah melihat bahwa darah yang menetes tadi memang perlahan menyembuhkan kakinya. Apa, bukankah kau yang membunuh Putri Duyung itu? Cale mulai mengejek setelah melihat ekspresi itu. Aneh rasanya melihat paus begitu cemas setelah ditanya apakah dia telah membunuh Putri Duyung. Cale lalu menuangkan sisa darah itu kembali ke kaki manusia paus, sebelum memasukkan kembali lengannya ke dalam air. Lengan itu mulai menghilang di dalam air saat Cale melihatnya. Jika Anda seekor paus, Anda mungkin perlu kembali ke laut pada pagi hari agar bisa pulih sepenuhnya. Tidurlah dan kembalilah sendiri. Itu adalah jenis kekejaman yang berbeda dari Choi Han. Dia adalah seseorang yang selalu dipandang rendah, seseorang yang selalu diingatkan bahwa dia tidak sebaik anggota suku lainnya. Ini adalah kekejaman yang hanya bisa datang dari orang seperti itu. Bagaimana kamu tahu kalau aku seekor paus? Siapa lagi yang bisa membunuh 3 Putri Duyung? Aku harus pulang. Aku tidak ingin mendengar ceritamu yang tidak berguna itu.
Itulah sebabnya Chale tidak menanyakan nama paus itu, dan tidak membiarkan Hans melihat paus itu. Aku menyelamatkanmu hanya karena aku mengatakan akan melakukannya saat kau memintaku untuk menyelamatkanmu. Aku mau tidur, jangan berisik saat keluar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkannya, karena naga itu ada di sana. Ia kemudian teringat kata-kata terakhir yang diucapkan Raja Paus kepada Locke dalam novel itu. Itulah sebabnya Kim Rok-soo memilih untuk mengambil tindakan kali ini. Ia sendiri pernah mengalami kehilangan seluruh anggota keluarganya. Tentu saja, ia tidak berencana untuk menderita kerugian dari pengalaman ini. Kurasa Nuna akan cocok menjadi ratu. Tapi karena Nuna juga orang yang penyayang, bukankah dia ingin tinggal bersamamu juga, Tuan? Tentu saja, dia mencari di seluruh lautan saat anakku menghilang. Saya yakin seluruh lautan akan terbalik jika Nuna yang melakukan pencarian. Hei Tuan, siapa nama anak Anda? Nama anakku adalah Paseton. Lebih besar dari penyelamat putra raja. Baik itu Raja Paus saat ini atau Ratu Paus di masa depan. Bukankah dia akan dapat menggunakan ini untuk keuntungannya? Namun, yang terpenting, suku Paus harus memenangkan perang melawan Putri Duyung. Chale tertidur dengan pikiran tenang. Saat ia bangun keesokan paginya, Paseton sudah pergi. Anak kucing merah Hong melapor padanya. Dia bilang dia akan kembali malam ini. Sebenarnya tidak ada alasan baginya untuk melakukan. Namun, sesaat kemudian, perasaan yang lebih besar, apakah ini benar-benar perlu, memenuhi benaknya. Tuan Muda Chale, maaf saya datang pagi-pagi sekali, tapi saya perlu berbagi berita yang luar biasa dengan Anda. Jarang sekali melihat Amiru yang biasanya tenang seperti ini. Ia tampak datang langsung dari laut, karena ia masih mengenakan jas hujan dan ada orang lain bersamanya. Apakah kamu tahu apa itu? Saya tidak tahu. Pusaran air di depan Pulau Tengah telah menghilang. Hilang dalam semalam tanpa jejak. Saya mewujudkannya. Seperti yang dideskripsikan dalam novel, Toongka memiliki rambut coklat panjang seperti surai singa. Pria dengan penampilan berbahaya ini yang tampaknya dapat dan akan dengan mudah melemparkan seekor orc dengan satu tamparan, mendecak lidahnya dan mulai bergumam. Mengecewakan sekali. Aku ingin mencoba melompat ke pusaran air itu. Haruskah aku melompat ke pusaran air yang lain saja? Dia benar-benar bajingan gila. Tuan Muda Chale, sebagai imbalan atas investasi keluarga Henitus, aku ingin menunjukkan kepadamu pemandangan laut ubar yang damai. Maukah kau pergi ke Pulau Tengah bersamaku? Chale perlu menunjukkan ketulusan dalam proyek ini sampai seseorang datang dari wilayah Henitus. Chale tersenyum lembut pada Amiru dan bertanya, apakah semua orang di sini akan pergi? Ya. Sudut bibir Chale bergetar mendengar jawaban singkat Amiru. Amiru, yang tidak melihat itu dan hanya melihat senyuman lembut itu, menunjuk ke arah Toongka dan terus berbicara. Ah, ini pertama kalinya Anda melihat orang ini, kan? Ini orang yang hampir terperangkap dalam pusaran air. Tuan Bob, ini Tuan Muda Chale Henitus. Siapa namamu? Toongka tersenyum pada wajahnya yang tampak menyeramkan itu. Bahkan lebih menakutkan daripada melihat raksasa tersenyum. Senang bertemu denganmu. Namaku Bob. Bob. Toongka benar-benar menggunakan nama yang pas untuk alias. Nama itu sama bodohnya dengan dirinya. Chale tidak ingin melihat wajah Toongka yang tersenyum. Namun, Amiru dengan tenang mulai menjelaskan. Bob berasal dari Wiper Kingdom. Ia berasal dari desa tepi laut kecil dan pergi memancing. Tetapi entah bagaimana ia berakhir dengan kapal karam. Benar sekali, saya hanya menjalani kehidupan sederhana sebagai nelayan di desa. Hahaha, saya tidak tahu bagaimana saya bisa berakhir seperti ini. Hidup yang sederhana, dasar bodoh. Sungguh tidak dapat dipercaya. Amiru tidak tahu apa yang dipikirkan Chale, karena dia terus berbicara. Itulah sebabnya dia naik perahu dan membantu kami menyelidiki apa yang terjadi tadi malam. Mata Amiru tampak jernih saat menatap Toongka. Namun, saat Chale melihat ke sekeliling, ada banyak pandangan negatif ke arah Toongka juga. Seorang penduduk desa dari Wiper Kingdom. Tatapan mereka menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya terhadap orang barbar ini. Chale melirik sekilas sebelum menatap Toongka. Toongka mulai tersenyum. Kudengar Tuan Muda meluncurkan perisai besar di ibu kota untuk menyelamatkan semua orang. Aku meminta Nona Muda untuk membawaku bersamanya karena kudengar kau orang yang kuat. Ini menjadi berbahaya, itulah sebabnya saya saat ini sedang dalam masa pemulihan. Pemulihan?
Ya, itu bukan kekuatan yang kuat. Itu sangat lemah. Ya, Tuan Muda Chale menggunakan kekuatannya secara berlebihan untuk menyelamatkan semua orang. Itulah sebabnya dia menjelajahi wilayah kita sembari memulihkan diri. Amiru memandang Chale dengan simpati, kekaguman, dan beberapa emosi lainnya, tetapi Toongka berbeda. Ah, benarkah begitu? Dia tampak kehilangan minat. Dia lalu menatap Chale dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum mengalihkan pandangannya. Bagus, begitulah seharusnya Toongka bersikap. Berkorban demi orang lain, pahlawan. Toongka tidak tertarik pada hal seperti itu. Yang ia pedulikan dan terobsesi hanyalah kekuatan. Ia adalah tipe orang yang mengabaikan orang-orang di pihaknya jika mereka lemah, dan bahkan membunuh mereka jika perlu. Itulah sebabnya dia disebut tiran. Kalau begitu, haruskah kita pergi? Aneh sekali, aku mencium bau orang kuat di dekat sini. Dia benar-benar gila. Chale menatap langit-langit yang kosong. Saya tidak bau. Chale bisa mendengar suara naga hitam yang tak terlihat di kepalanya. Naluri Toongka bahkan lebih kuat daripada naluri orang-orang bis. Chale memutuskan bahwa ia harus bertindak paling lemah yang pernah ia lakukan saat berada di dekat Toongka hari ini. Saat ini kami sedang menyelidiki mengapa pusaran air itu tiba-tiba menghilang. Ayahku dan para penyihir wilayah kami akan segera tiba juga. Begitukah? Aku senang. Kuharap kita bisa segera mengetahui apa yang terjadi. Kamu memang pandai berbohong. Chale mengabaikan ucapan naga hitam itu sambil menatap ke arah laut dengan tatapan tenang. Keadaannya cukup kacau. Semua nelayan desa ada di sana. Begitu pula orang-orang yang datang untuk membangun pangkalan angkatan laut. Mereka semua melihat sekeliling dan berdiskusi satu sama lain. Keadaannya bahkan lebih keras karena pusaran air lain yang masih kuat di dekatnya. Chale melihat keluar melihat semua ini dan menambahkan, saya berharap semua pusaran air lainnya juga dapat segera menghilang. Manusia, kau berbohong lagi. Bukankah kau bilang akan membuat pusaran air itu bertahan selama setahun lagi? Chale sekali lagi mengabaikan ucapan naga hitam. Amiru mengangguk pada kata-kata Chale dengan ekspresi penuh tekad. Ya, kami pasti akan mencari tahu apa yang terjadi dan menyingkirkan pusaran air lainnya juga. Dengan kesempatan seperti itu di depan mata kita dan banyak orang yang membantu kita, kita perlu memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya. Amiru yang bergairah membuat Chale merasa sedikit kasihan padanya dan dia mulai berbicara. Saya yakin Anda dan keluarga Ubar pasti akan berhasil, Nona Muda Amiru. Terima kasih, saya merasa jauh lebih baik setelah kata-kata penegasan Anda, Tuan Muda Chale. Saya merasa sedikit pusing karena terlalu banyak sinar matahari. Bolehkah saya beristirahat sebentar di bawah naungan pohon? Chale bisa merasakan tatapan Toongka padanya dari salah satu perahu. Toongka terus melirik ke arah Chale sesekali. Dia tampak masih mencari sumber aroma orang kuat itu. Namun, tidak mungkin Toongka akan menemukan naga hitam. Itulah batas seseorang yang tidak bisa merasakan aura atau mana. Ah, tentu saja, istirahatlah dengan baik, karena kamu masih dalam tahap pemulihan. Jangan terlalu memaksakan diri. Terima kasih. Chale dengan santai menuju hutan di Pulau Tengah. Amiru hanya diam memperhatikannya saat dia menuju ke tempat teduh. Chale ini, yang masih melakukan apa yang seharusnya dia lakukan bahkan saat dia dalam masa pemulihan, jelas berbeda dari Chale di masa lalu. Meskipun dia mengaku sakit, dia tidak terlihat sakit sama sekali. Dia hanya tampak lelah. Itulah yang membuatnya menakjubkan. Sebagai seseorang yang bermimpi untuk memimpin wilayah ini di masa depan, Amiru merasa bahwa ia perlu menjadi lebih dapat diandalkan seperti Chale. Gairah memenuhi tatapannya yang tenang saat ia segera berjalan ke arah para penyelidik untuk membantu. Di sisi lain, Chale sedang menuju ke sisi lain pulau. Karena tidak ada seorang pun di sana, itu akan menjadi tempat yang bagus untuk membuang-buang waktu. Apa kau tidak takut dengan mayat-mayat di sana? Kalian berdua lemah dan pengecut. Chale mengabaikan naga hitam sekali lagi saat ia tiba di sisi lain pulau. Ia kemudian berhenti bergerak setelah melihat-lihat. Apaan nih? Itu bukan aku. Aku tidak melakukannya. Naga hitam itu dengan penuh semangat menyangkal segala kesalahan. Namun, kali ini, Chale tidak punya waktu untuk mendengarkan naga hitam. Ia bergegas menuju batu besar tempat mayat-mayat Putri Duyung itu berada tempo hari. Ia tidak bisa menahan diri untuk berhenti begitu ia berhasil melewatinya. Petik 1. Apakah Paseton melakukan ini?
Batu besar itu hancur berkeping-keping. Bagaimana mayat Putri Duyung bisa berakhir seperti ini? Mayat-mayat Putri Duyung itu berubah menjadi debu. Chale dapat mengetahui bahwa itu adalah mayat-mayat karena ia telah melihatnya di sini tempo hari. Orang lain hanya akan berpikir bahwa itu adalah bagian dari batu besar. Kekuatan yang luar biasa ini pastinya hasil karya Paus. Paus yang sangat marah. Percikan, percikan. Tiba-tiba, air mulai bergolak. Naga hitam mulai berbicara. Sesuatu melesat dari dasar laut. Ia bergerak sangat cepat. Chale mengangkat kepalanya dan melihat ke arah laut. Ia lalu tersentak dan melangkah mundur. Percikana, sesuatu yang besar muncul ke permukaan. Itu adalah makhluk hidup yang berwarna abu-abu gelap. Kemudian, makhluk itu menatap lurus ke arah Chale. Itu adalah seekor paus. Orang yang berwujud paus bungkuk dan buas. Suku paus bungkuk dikenal sebagai penjaga lautan dan melindungi makhluk hidup yang lebih lemah. Selama beberapa generasi, raja suku paus adalah manusia paus bungkuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Jantung Chale berdebar kencang. Tatapan mata paus dipenuhi dengan niat membunuh dan pengamatan, campuran naluri dan rasionalitas. Ini adalah pertama kalinya Chale melakukan kontak mata langsung dengan makhluk kuat yang marah padanya. Makhluk kuat ini menatap Chale dan memeriksa setiap aspek Chale. Itu terjadi pada saat itu. Paus bodoh itu pasti gila. Suara marah naga hitam bergema di benak Chale. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat mulai menimbulkan getaran di udara. Mata paus, yang tadinya terfokus pada Chale, menoleh ke arah sumber getaran. Beraninya kau menatap manusia lemahku seperti itu. Mana di udara mulai berfluktuasi dan air mulai bergejolak. Namun, paus bungkuk tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, paus sepanjang 15 meter ini mengangkat ekornya dan menghantam air. Spaas, airnya bergolak dengan cepat. Tindakan ini membuat Chale yakin bahwa ini adalah orang buas. Ledakan, ledakan. Chale menenangkan hatinya, karena vitalitas jantung telah menyadari bahaya dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Perisai yang tidak dapat dihancurkan juga ikut melesat. Kekuatan kuno selalu mengutamakan nyawa pemiliknya. Mereka siap untuk pergi kapan saja demi melindungi pemiliknya. Chale menoleh ke arah kekosongan tempat mana berkumpul dan hendak berbicara. Namun, suara lain mulai berbicara lebih dulu. Aku tidak mencoba untuk bertarung denganmu. Suara itu seindah suara sirene dalam mitologi Yunani. Chale menoleh dan melihat paus bungkuk menampakkan kepalanya di atas air. Wow, sebuah desahan keluar dari mulut Chale. Desahan itu sangat keras dan menakutkan. Ia merasa kepala paus itu dapat dengan mudah membunuhnya dengan ketukan ringan. Kenapa kau mengangkat kepalamu yang bodoh itu? Kau bilang semua yang kau lakukan sampai sekarang tidak ada gunanya untuk berkelahi. Paus kecil, Chale mendesah mendengar kata-kata naga hitam sebelum meraih mana. Seorang anak berusia 4 tahun yang marah bisa sangat berbahaya. Mana, yang tampaknya siap menghancurkan apapun dan segalanya, menyerah pada tangan Chale. Sang paus tampak terkejut dengan perkembangan ini. Kepala Chale akhirnya mencapai sesuatu yang bulat. Itu adalah kepala naga. Chale hanya menepuk-nepuknya beberapa kali dengan tenang. Jangan marah, kamu akan terluka. Mana mulai menghilang dengan cepat. Chale kemudian mendengar suara pelan. Aku tidak akan terluka. Aku kuat. Aku tahu. Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Sulit untuk menenangkan seorang anak berusia 4 tahun. Namun, naga hitam tampaknya mengerti apa yang Chale coba katakan. Kaulah yang seharusnya berhati-hati, manusia lemah. Mana menghilang sepenuhnya. Chale berbalik dan menatap ke arah paus begitu mananya hilang. Paus itu perlahan menundukkan kepalanya yang besar ke arah Chale. Chale tersentak melihat ukuran kepala itu, tetapi berhasil berdiri diam. Itu karena niat membunuh telah menghilang dari tatapan paus. Begitu paus bungkuk menundukkan kepalanya tepat di depan Chale, ia mulai berbicara. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Pada saat itu, seekor paus kecil berenang dengan sangat cepat dari cakrawala yang jauh. Ia sedang menuju ke arah mereka. Ia tampak sangat lemah dan kecil dibandingkan dengan paus berukuran 15 meter ini. Paus itu segera mendekati mereka dan mulai berteriak. Nuna, kamu tidak bisa menggigitnya dan membunuhnya. Paus bungkuk di depan Chale dengan cepat berbalik. Percikana, air laut memercik akibat pergerakan paus dan membasahi Chale. Namun, Chale tidak sempat memikirkannya.
Ia menutup matanya. Ini pasti benar-benar paus bungkuk. Paus kecil yang datang ke arah mereka kemungkinan besar adalah Paseton. Itu berarti hanya ada satu makhluk yang bisa ia panggil Nuna. Putri Raja Paus saat ini dan calon Ratu Paus. Paus yang berada di garda depan bersama Choi Han dan kru dalam pertempuran melawan Putri Duyung. Chale bisa melihat bekas luka berbentuk X di punggung paus bungkuk. Witira, itu pasti dia. Wajah paus besar itu mulai berubah menjadi cemberut. Chale perlahan mulai bergerak mundur, karena ia tidak ingin terlibat dalam reuni saudara paus bungkuk ini. Paus kecil itu berteriak sekali lagi. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak boleh kamu bunuh. Apa yang dibicarakan paus kecil itu? Kita tidak sedang bertarung. Chale merasakan hal yang sama. Chale bersyukur bahwa semua orang terlalu fokus pada situasi di seberang pulau untuk mendengar suara paus kecil ini. Kalau tidak, semua orang pasti sudah datang ke sini setelah mendengar teriakan paus kecil itu. Tidak lama kemudian para paus akan bertemu. Namun, naga hitam dengan santai ikut bergabung pada saat itu. Ngomong-ngomong, sekadar informasi, masih ada satu lagi yang akan datang. Apa? Satu lagi? Chale berhenti berjalan mundur dan berbalik ke arah hutan. Muhahaha, aku menciumnya, aku bisa menciumnya. Seorang bajingan gila yang rambut coklatnya tampak seperti surai singa liar muncul. Itu Toongka, matanya tampak gila. Ia berlari keluar hutan sambil berteriak. Aku mencium bau seseorang yang kuat. Chale berjongkok begitu melihat Toongka. Berkat itu, Toongka dan paus bungkuk saling bertatapan langsung. Chale merangkak keluar sebelum udang itu bisa terluka. Toongka, yang memiliki tatapan mata gila, sedang memegang tongkat bisbol di tangannya yang mengeluarkan suara keras saat membelah udara. Chale tidak tahu di mana dia mendapatkan benda seperti itu. Apakah itu kamu? Toongka menjilat bibirnya sebelum mendekati paus bungkuk. Bahkan Toongka yang tingginya hampir 2 meter tampak kecil di hadapan paus. Hehe, ini pertama kalinya aku melawan paus. Toongka tampaknya tidak tahu bahwa paus ini adalah makhluk buas. Ia hanya ingin melawannya karena ia tampak kuat. Yang ada di kepalanya hanyalah kekuatan dan pertarungan. Itulah sebabnya paus bungkuk menatap Toongka dengan jijik. Chale hanya terus berjongkok di sudut sambil memperhatikan mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Pertanyaan naga hitam yang amat aneh terngiang-ngiang di kepala Chale, tetapi Chale telah mundur ke jarak aman sebelum berjongkok. Udang terluka saat paus bertarung. Bisakah kamu menghajar paus sampai mati begitu saja? Ia lalu menendang tanah dengan kakinya pelan-pelan. Begitu ia melakukannya, tubuhnya langsung terangkat ke udara. Wow, Chale menyaksikan dengan kagum sebelum melangkah lebih jauh ke belakang. Pemukul Toongka mulai berayun ke arah paus bungkuk. Saat itulah Chale dapat melihat bagaimana seekor paus menyeringai. Salah satu sudut bibir paus bungkuk terangkat saat paus mulai bergerak. Tubuh besar sepanjang 15 meter itu langsung berputar sebelum ekor besarnya menghantam ke arah Toongka. Namun, Toongka berhasil mengubah arah di udara sebelum mendarat kembali dengan selamat. Ledakan, batu besar tempat Toongka melompat dihancurkan oleh ekor paus. Percikan naas, gelombang besar tercipta akibat serangan paus, dan membasahi Chale, beserta seluruh garis pantai. Sialan, aku jadi seperti tikus yang basah kuyup karena hujan. Namun, Chale tetap tutup mulut. Dampak dari batu besar yang hancur dan Toongka yang gila terlalu besar. Muhahaha, hebat, hebat sekali. Ayo, Toongka melompat-lompat agar paus menyerang lagi. Toongka bergegas menuju ekor paus dan mengayunkan tongkatnya ke bawah sekali lagi. Alih-alih menghindari serangan, paus justru mengangkat ekornya untuk menyerang Toongka. Ledakan, itu bukanlah suara yang akan dihasilkan saat manusia melakukan kontak dengan paus. Ledakan, dengan suara keras, Toongka kembali ke tanah. Kelelawar di tangannya telah hancur menjadi debu. Aku tahu aku seharusnya tidak menggunakan sesuatu seperti tongkat pemukul. Bertarung paling hebat jika menggunakan tinju. Hahaha, Chale mulai berpikir saat dia melihat orang gila ini terus bertarung. Semua orang akan datang ke sini pada tingkat ini. Chale berpikir bahwa orang-orang mungkin sudah tahu sesuatu sedang terjadi. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dia lakukan untuk menyelinap pergi dengan tenang? Chale tidak peduli apakah mereka berdua bertarung atau tidak. Itu terjadi pada saat itu. Nuna, kalau kamu terus melawan, pria baik hati itu akan terluka. Paus kecil itu akhirnya tiba di pulau itu. Toongka langsung tersentak.
Paus kecil itu bisa bicara. Komentar itu membuat Paus bungkuk mengerutkan kening dan melotot ke arah Toongka. Sebuah suara indah kemudian mengikutinya. Kamu menyebut adik laki-lakiku lemah. Toongka menjadi semakin terkejut sambil berteriak. Yang ini juga bisa bicara. Benar-benar kacau. Chale bisa melihat bahu Toongka bergerak naik turun karena kegembiraan. Oh, kalian pasti manusia bis. Manusia bis, ini akan menyenangkan. Toongka tidak lagi tertawa terbahak-bahak. Namun, senyum di wajahnya menunjukkan bahwa ia berada pada tingkat kegembiraan yang maksimal. Pada saat itu, Chale dapat melihat bahwa Paus bungkuk melirik ke arahnya. Ia kemudian melihat bahwa mata Paus itu mulai bergetar. Chale, sang manusia yang sedang berjongkok di tanah yang dipenuhi air laut dan debu batu sambil menatap Witira, sang manusia buas Paus bungkuk. Hatinya mulai bergetar sebagai penjaga lautan yang melindungi makhluk lemah. Paseton melompat di antara mereka berdua dan mulai berbicara. Nuna, aku masih hidup. Paseton, Paus bungkuk mulai mengerutkan wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Paseton melihat ke arah Toongka sebelum dengan cepat menggerakkan siripnya keluar dari air dan mengarahkannya ke arah Chale. Percikan, percikan, air memercik mengikuti gerakan Paseton, dan tetesan air mengenai wajah Chale. Tuan ini adalah orang yang menyelamatkan saya saat saya sekarat karena racun Putri Duyung. Pupil mata Paus bungkuk yang besar bergetar. Paus yang kecil mendekat ke pulau itu sedekat mungkin dan memeriksa Chale. Oh tidak. Kamu basah kuyup. Aku juga minta maaf atas semua debu batu ini. Aku akan mengunjungimu malam ini untuk mengucapkan terima kasih. Chale menepis debu batu besar itu dan menjawab. Tidak apa-apa, apakah kamu sudah lebih baik sekarang? Ya, Pak, saya sudah hampir pulih sekarang berkat Anda. Mulut Paus bungkuk yang gelisah itu sedikit menganga. Saat itulah, kau tidak boleh terganggu saat melawanku. Kau mau mati? Toongka melompat ke arah si monster Paus bungkuk, Witira, dan mengayunkan tinjunya. Namun, tinjunya tidak dapat menyentuh si Paus bungkuk. Itu karena si Paus menghilang. Uap air memenuhi area tempat Paus bungkuk dulu berada. Seorang wanita melangkah ke pulau itu dari dalam uap air. Ketuk, ketuk, wanita yang melangkah maju sambil menghentakkan tumitnya itu adalah Witira dalam wujud manusianya. Kakak, Paseton memanggil Witira. Chale agak terkejut saat itu. Ini bukan hanya pada level membuat peri terlihat seperti cumi-cumi. Witira adalah wanita cantik yang bisa disebut eksplosif. Dia sangat cantik sehingga bisa membuat para elf terlihat seperti kecoa. Sampai-sampai Chale bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa begitu cantik. Rambut biru dan mata biru. Jika ada kontes untuk mencari sosok terindah di lautan, mungkin orang yang ada di depan mata Chale saat ini adalah orang itu. Naga hitam mulai berbicara di kepala Chale pada saat itu. Tanda hubung, naga bahkan lebih keren. Ketika seekor naga berubah menjadi manusia, aku yakin mereka akan lebih tampan dan lebih cantik. Wujud manusia naga mungkin adalah yang terbaik di dunia. Chale sama sekali mengabaikan naga hitam dan melangkah mundur. Lupakan cantik dan tampan, manusia binatang paus yang dimanusiakan tetap sama kuat dan ganasnya. Witira mulai berbicara saat Chale mulai khawatir. Jangan lari, aku tidak akan menyakitimu. Kakakku adalah orang yang selalu menepati janjinya. Paseton segera berubah dan mendekati Chale juga. Witira dapat melihat celana Paseton robek di betisnya, dan dia dapat melihat bekas luka di bawahnya. Kemarahan kembali memenuhi matanya. Toongka pun berjalan perlahan mendekat. Berhentilah memperhatikan orang yang tidak berguna seperti itu. Cepat dan lawan aku. Itu lebih menyenangkan. Chale dan Toongka saling menatap saat itu. Toongka mulai mengejek Chale. Sepertinya berandalan ini hanya berkeliling menyelamatkan orang. Ceka, Chale mendecak lidahnya saat mendengar istilah pang. Toongka tampaknya telah membuang alias bodohnya, Bob, pada titik ini. Ini adalah Toongka yang sebenarnya. Terlepas dari apakah lawannya adalah seorang bangsawan atau orang kuat, dia hanya bertindak sesuka hatinya. Chale lebih terbiasa dengan versi Toongka ini. Itu karena karakter dalam novel itu tampak hidup kembali. Tentu saja, Chale masih tidak berniat membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia hanya akan belajar setelah menyesali penjualan menara sihir kepadaku di masa mendatang. Chale percaya diri karena dia tahu tentang apa yang akan segera terjadi, tidak, apa yang Chale secara pribadi akan wujudkan di masa depan. Alias dari Bob.
Ini sebenarnya nama yang bagus untuk alias. Itu karena dia akan menjadi beras bagi Cale di masa depan. 1. Akan tetapi, naga hitam mulai berbicara ke dalam pikiran Cale dengan marah. Menyelamatkan seseorang atau menyelamatkan seseorang adalah perbuatan yang mulia. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan membicarakan keburukan seseorang itu kejam. Bocah ini seburuk Fenian. Bagaimana naga hitam bisa berakhir seperti ini padahal naga seharusnya adalah makhluk yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Cale mulai berpikir tentang apa yang bisa membuat naga hitam berubah dari sikap naga yang biasa. Dia kemudian perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya di belakang Witira. Dia agak takut Toongka akan membunuhnya karena menjadi orang yang menyebalkan dan lemah. Jangan meremehkan tindakan heroik seperti itu. Namun, Witira tampak marah. Cale pun menjauh dari Witira setelah mendengar apa yang dikatakannya. Witira menyadari tindakan Cale dan mulai berbicara dengan tenang. Terima kasih banyak. Saya akan berterima kasih dengan tulus di masa mendatang. Namun, amarah masih membara di matanya. Inilah wanita yang berada di garis depan dalam pertarungan melawan Putri Duyung. Dia bukan tipe yang menghindari pertempuran atau bahkan provokasi kecil. Oh, aku suka tatapan matamu. Apakah kamu akhirnya siap bertarung? Toongka mulai bergerak-gerak dan menjilati bibirnya. Ia kemudian mengendurkan lengannya dan memindahkan berat badannya ke kaki depannya. Ini adalah posisi bertarung Toongka. Witira mulai tersenyum. Kau pikir aku akan bertarung dengan orang sepertimu? Itu senyum mengejek. Dia lalu menciptakan bola cahaya yang tampaknya cukup kuat. Witira membuka tangan kanannya. Percikana. Pilar-pilar air melesat ke telapak tangannya dan cambuk air yang panjang muncul di tangannya. Dia mengibaskan cambuknya ke arah laut. Cambuk itu, yang tampaknya panjangnya setidaknya beberapa meter, membelah air dan menyebabkan air menjadi riuh. Witira menatap Toongka dengan tatapan dingin saat ia mulai berbicara. Lucu, ini bukan pertarungan. Dia menjentikkan jarinya ke arah Toongka sambil melanjutkan. Ini adalah sebuah pelajaran. Kau akan mengajariku. Hahaha, Toongka tertawa keras hingga terdengar suara gempa bumi, lalu menatap Witira dengan wajah tanpa ekspresi. Kurasa aku harus merobek mulutmu itu. Ia kemudian segera berlari ke arah Witira. Begitu Toongka mulai berlari ke arahnya, Witira melambaikan tangan kirinya ke arah Cale. Sebuah perisai air mengelilingi Cale dan Paseton untuk melindungi mereka. Mengibaskan, pada saat yang sama, cambuk di tangan kanannya melesat dengan ganas ke arah Toongka. Ledakan, tinju Toongka mengenai cambuk itu. Witira mulai tersenyum. Setidaknya akan menyenangkan untuk memberimu pelajaran. Ini bukan apa-apa. Witira menggerakkan cambuknya untuk melilit tubuh Toongka seperti ular dan mengangkatnya ke udara. Toongka mulai tersenyum saat ia memegang cambuk air itu dengan tangannya. Muahaha, pertarungan kekuatan adalah keahlianku. Toongka mematahkan cambuk yang menyerupai ular itu dengan tangannya. Hal ini membuat Witira mengangkat sebelah alisnya. Namun, Toongka masih belum sebanding dengan calon Ratu Paus ini. Witira menjentikan tangan kanannya dengan ringan dan cambuk itu dengan cepat menyerang tubuh Toongka. Dampaknya membuat Toongka terbang menuju hutan. Pada saat itu, apa yang sedang terjadi? Amiru Ubar, regu investigasi, dan para kesatria muncul di hutan. Toongka terbang ke arah mereka. Mata Witira terbelalak saat ia dengan cepat menyemprotkan seutas air dengan tangan kirinya. Namun, Toongka bergerak terlalu cepat. Semuanya, buka perisai kalian. Amiru memutuskan bahwa tidak mungkin untuk menghindar, dan segera memerintahkan para kesatria untuk bertahan. Para kesatria dengan cepat membuka perisai mereka. Toongka melihat apa yang mereka lakukan dan berteriak ke arah mereka. Bertahanlah dengan benar. Tubuhku sangat kuat. Jadi kamu bisa terluka. Muhahaha, tampaknya para kesatria akan terluka akibat tabrakan ini karena mereka mengenakan baju besi kulit. Paseton, manusia berdarah campuran Welbis, sedang menyaksikan semua ini ketika dia mendengar desahan dari belakangnya. Menyebalkan sekali. Suara itu terdengar kesal sekaligus tenang. Mata Paseton terbuka lebar saat ia menoleh ke arah suara itu. Ledakan, Toongka menabrak perisai-perisai itu. Namun, Toongka tidak menabrak siapapun dan tidak ada yang terluka. Toongka berbalik dan melihat perisai perak yang tampak suci telah mengenai punggungnya. Ada juga sayap-sayap lagu yang dengan lembut mengelilinginya. Apa-apaan, perisai itu perlahan berubah menjadi transparan sebelum menghilang.
Aliran air Witira yang akan membentuk perisai menghilang ke udara. Dia berbalik dengan kaget. Perisai perak yang menghilang itu terhubung dengan lelaki yang menundukkan kepalanya sambil mendesah lagi. Mendesah, Chale tampak tenang saat menyisir rambutnya yang basah. Namun, dia mengerutkan kening karena frustrasi. Alih-alih seekor udang terluka dalam pertarungan antar paus, udang tersebut harus menggunakan kekuatannya selama pertarungan. Chale merasakan semua tatapan terfokus padanya, dan perlahan bangkit. Dia menyemangati Witira setelah melihatnya menghempaskan toongka, tetapi dia buru-buru mengeluarkan perisainya karena dia tidak ingin para kesatria terluka. Karena itu, bagian dalam perisai diarahkan ke Chale, bukan kesatria. Untungnya, para kesatria tidak terluka, tetapi dia baru saja menyelamatkan toongka tanpa sengaja. Chale tampak tenang saat dia berdiri, tetapi kakinya mati rasa karena berjongkok terlalu lama. Chale mengerutkan kening saat berdiri. Ia tersandung karena kaki kirinya mati rasa. Tuan muda Chale, Amiru bergegas menghampiri dengan ekspresi terkejut. Paseton, yang juga terkejut, meraih lengan Chale. Namun, Chale mendorong Paseton dan berdiri tegak. Amiru memasang ekspresi mendesak saat ia bergegas menghampiri Chale. Tuan muda Chale, kau tidak perlu menggunakan kekuatanmu. Kenapa kau melakukannya? Kenapa? Chale tidak ingin melakukannya. Namun, akan menjadi rumit jika regu investigasi terluka. Berkat Chale, itu hanya masalah kecil. Tetapi jika toongka telah melukai para kesatria di wilayah itu, masalahnya akan menjadi jauh lebih besar. Chale tidak bisa membiarkan itu terjadi karena toongka harus kembali ke kerajaan Wiper pada waktu yang tepat. Jika tidak, saya akan rugi. Amiru mengamati Chale dengan khawatir dan kecewa. Dan kenapa kau basah kuyup seperti ini? Kau baik-baik saja, kau sedang dalam masa pemulihan sekarang? Apa yang akan kau lakukan jika kau masuk angin? Tuan muda Chale, kau benar-benar. Perkataan Amiru membuat Paseton dan Witira tersentak. Hal ini terutama berlaku bagi Witira, yang menggigit bibirnya dan mengamati Chale juga. Ia teringat bagaimana ekornya membasahi Chale sebelumnya, dan memikirkan ekspresi di wajahnya saat ia mendongak sambil berjongkok sebelumnya. Pada saat itu, Chale mulai berbicara kepada mereka bertiga. Suaranya pelan dan tampak sangat lelah. Bukankah tidak apa-apa karena tidak ada yang terluka? Suaranya tidak terdengar hangat, seolah-olah dia sedang frustrasi. Dia benar-benar frustrasi. Pakaiannya yang basah kuyup tidak membuatnya nyaman, dan dia ingin menjauh dari para pembuat onar ini dan beristirahat sekarang. Paseton menundukkan kepalanya sementara Witira melihat sekeliling. Dia bisa melihat garis pantai yang baru saja dia hancurkan beberapa saat yang lalu, dan menggigit bibirnya sekali lagi. Amiru ragu sejenak sebelum mulai berbicara. Tuan muda Chale, sungguh sulit untuk memahami Anda. Sangat sulit. Chale hanya terdiam setelah melihat situasi yang mirip dengan insiden di plaza akan terjadi lagi. Semuanya menyebalkan. Amiru berpaling dari Chale dan menatap ke arah dua anggota suku Paus. Pandangannya ke arah mereka tenang, namun marah. Dan siapa kamu? Ini adalah bagian dari kerajaan Rohan, tetapi ini adalah wilayah keluarganya. Amiru tidak berniat membiarkan insiden seperti itu terjadi di wilayah Ubar. Dan Bob, Amiru melotot tajam ke arah toongka yang berdiri terpaku di samping. Siapa kamu? Tak satu pun dari mereka bertiga menjawab pertanyaan Amiru. Toongka tampak khawatir akan sesuatu, sementara Paseton berpikir tentang apa yang harus dikatakan. Adapun Witira, dia hanya bisa menundukkan kepalanya setelah melihat apa yang telah dilakukannya. Pada saat itu, Amiru mendengar suatu suara. Aduh, hidung Chale gatal dan membuatnya bersin. Ia menyingkirkan rambut yang jatuh di wajahnya sebelum mendongak. Ia tidak peduli dengan apapun di depan matanya dan mengabaikan semua tatapan yang tertuju padanya sebelum berbicara seperti biasa. Ayo kembali dulu. Tak seorang pun bisa mengatakan tidak padanya. Chale menjelaskan seluruh situasi sebelum keluar dari kediaman Amiru dan melihat ketiga orang di belakangnya. Witira, Paseton, dan Toongka. Ia kemudian melakukan kontak mata dengan Amiru, yang keluar di belakang mereka. Dia menatap Chale sebelum berbicara tegas kepada Toongka. Kau harus pergi besok. Kau seharusnya bersyukur karena hukuman yang kau terima hanyalah diusir dari wilayah kami. Amiru telah menuntut Toongka untuk meninggalkan wilayahnya besok. Itu karena sudah jelas bahwa dia bukan seorang nelayan, dan juga karena dialah penyebab pertempuran itu.
Kalian berdua akan menerima hukuman yang sama jika kalian membuat masalah lagi di wilayahku. Saudara-saudara paus itu membungkuk ke arah Amiru dengan ekspresi tenang. Chale mengamati kedua saudara itu yang menyembunyikan bahwa mereka adalah saudara kandung Raja Paus, sebelum menoleh. Tuan Muda Chale, sepertinya Anda terkena flu, jadi silakan masuk ke dalam. Saya akan. Tatapan mata Amiru menjadi tajam saat dia berbalik menatap Toongka. Anda membalas kemurahan hati kami dengan tindakan seperti itu. Chale mulai berbicara dengan lembut. Itulah sebabnya kamu mengusirnya. Pengusiran Toongka. Itulah yang diperintahkan Chale kepada Amiru. Tuan Muda Chale, Anda benar-benar. Amiru telah mendengar dari Paseton tentang bagaimana Chale telah menyelamatkan hidupnya, dan juga bagaimana Chale tidak bersalah, tetapi akhirnya terseret ke dalam kekacauan itu. Nona muda Amiru, itu tidak seberapa. Chale memiliki ekspresi lembut di wajahnya. Bukankah kau bertanya padaku apakah aku bisa mengalahkan Toongka? Seperti biasa, Chale mengabaikan naga hitam. Setelah memberitahu Amiru berkali-kali bahwa dia baik-baik saja, Chale mengalihkan pandangannya ke arah Toongka. Toongka juga menatap Chale. Toongka memasang ekspresi kosong untuk beberapa saat. Tidak, itu lebih merupakan ekspresi yang rumit. Kekuatan kuno. Itu adalah satu-satunya jenis kekuatan yang diterima sebagai kekuatan oleh orang-orang yang bukan penyihir, yang berfokus pada kekuatan fisik. Itu karena mereka menganggapnya sebagai berkah jika kekuatan seseorang diwariskan dari generasi ke generasi. Chale menatap Toongka tanpa emosi tertentu. Dia adalah seorang bajingan gila yang akhirnya menjadi pahlawan, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda penghancuran diri di volume 5. Para paus mendekati Chale, dan Witira bertanya dengan hati-hati. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika kami pergi bersamamu? Tidak ada tempat yang bisa kau tuju. Aku bisa memberimu tempat menginap untuk 1 malam. Chale naik ke kereta dan memerintahkan saudara-saudara paus untuk mengikutinya. Ia kemudian menutup pintu kereta dan mulai berpikir. Setidaknya Toongka akan kembali ke Wiper Kingdom. Chale, tidak. Gaya Kim Roksu adalah tidak menciptakan hubungan yang mendalam dengan seseorang yang tidak dapat diajak berkomunikasi. Ini berbeda dengan menghindari seseorang karena keadaan bisa menjadi rumit. Apakah saya perlu menghubungi putra mahkota? Bagaimana reaksi sang putra mahkota jika Chale mengatakan mereka harus membawa kembali sarang lebah berisi madu yang tersisa di kerajaan Wiper? Dia dapat mengantisipasi tanggapan sang putra mahkota karena mereka adalah orang yang mirip. Putra mahkota akan sangat senang.